Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi sebetulnya ini fungsi if dengan value up itu sama saja sih, cuman beda rumusnya, beda caranya. Jadi ini kita mulai dari yang sederhana dulu. Nah, di sini ada tabel film ya. Nah, di sini ada nama filmnya. Di sini ada studionya, di studio berapa. Nah, di sini ada film Romeo and Juliet di studio 1, film Laskar Pelangi di studio 2, dan film Martabak Bangka di studio 3. Nah, diperhatikan di sini ada 2 kolom ya. Kolom pertama itu nama film, kolom kedua itu nama studionya, studio berapa. Nah, isi dari tabel ini tidak termasuk judul, itu ada kita sebut range A4 sampai B6. Berarti Pak, macet Pak suaranya. Kenapa? Suaranya kenapa? Halo? Macet-macet Pak, hilang. Macet-macet oh. Enggak Pak, di sini. Oh, tergantung sinyal mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini rekamannya nanti Bapak kasih kalian ya, Bapak share ya. Oke, Bapak lanjut aja. Nah, jadi nanti kita harus membuat range isi tabelnya, yaitu mulai dari A4 yang di sini sampai dengan yang paling ujung kanan bawah sampai B6 ya. Nah, oke. Nah, jadi ini contoh daftar penonton, kita isi nama penontonnya, terus isi nama film yang dia tonton. Nah, kita mengisi rumusnya di sini. Nah, kalau dia munculnya Laskar Pelangi, otomatis dia muncul studio nomor 2 sesuai dengan tabel ini ya. Nah, logikanya sama dengan fungsi if kemarin, cuma rumusnya berbeda. Nah, di sini rumusnya kalian perhatikan itu sama dengan VLOOKUP buka kurung F4. F4 itu seperti yang kemarin, fungsi if itu sumber datanya di mana? Nah, sumber datanya di sini kan. Nah, terus titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan range tabel yang di sini tadi. Tabel yang kita cari itu di range sini. Jadi bedanya kemarin kalau fungsi if itu kita tabel itu cuman buat tahu logikanya aja. Nah, kalau di fungsi value up ini tabel ini kita pergunakan betul di sini. Kita pakai tabelnya di sini. Nah, di sini range tabel, isi dari tabel semuanya, baik sumber data maupun hasilnya itu ada di antara dari A4 sampai B6 sampai di sini. Makanya Bapak sengaja kasih warna kuning ya, biar kalian nyambung gitu ya. Nah, terus titik koma 2. Kenapa 2? Nah, kalian perhatikan di sini, dalam VLOOKUP selalu di sininya setelah range tabelnya nggak pernah nomor 1, karena nomor 1 sumber datanya, nama filmnya, sumber datanya. Nah, hasilnya itu ada bisa di kolom 2 atau di kolom 3. Nanti di harga tiket ada lagi nanti di kolom 3. Kita coba yang 2 kolom dulu ya. Nah, ada di kolom 2 di sini. Nah, titik koma false. False ini tujuannya kalau misalnya nama filmnya tidak ada di dalam tabel, dia akan menghasilkan tulisan NA itu ya, N tanda pagar N garis miring A. Nah, jadi di sini penjelasannya sama dengan VLOOKUP. Terus sel sumber data yang di sini, kalau kita hasilnya di sini berarti yang kita cari nama film yang di sini ya. Sel sumber data, terus yang mana? Yang kedua range tabel. Tabel yang kita cari itunya baik sumber data maupun hasilnya. Nah, terus yang ketiga di sini hasil yang mau kita cari yang 1, 2, 3 itu dalam tabel ini terletak di kolom berapa? Di kolom 2 di sini ya. Nah, baru yang paling belakang kita ketik false, jadi muncul hasilnya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau misal Bapak rubah yang di sini misalnya, Bapak rubah jadi Martabak Bangka, maka akan dia berubah otomatis menjadi studio 3 sesuai dengan tabel. Nah, di sini udah Bapak kasih penjelasan di sini. F4 itu sumber data yang mau dicari. A4.2B6 itu range isi tabel hasil pencarian data di sini. Range-nya ini ya, isinya ya, nama film studio judulnya nggak usah. Nah, terus 2 ini hasil pencarian
hasil pencariannya itu terletak di kolom berapa pada tabel. Ini kolom kedua. Nah, false ini jika nama film di luar nama tabel maka akan menampilkan NA, nama filmnya berarti salah. Nah, di sini catatan. Nah, dalam rumus ini hanya range tabel yang menggunakan titik 2 di sini ya, titik 2, yang lainnya pakai titik koma, pemisahnya titik koma semua. Nah, terus yang nomor 2 untuk kita kan biasanya kalau buat rumus pertama di sini dulu ya, nanti misalnya di sini ya. Oke, Bapak hapus dulu. Nah, kalau Bapak copy di sini dia akan salah di sini. Ini kan untuk kopas rumus ke bawah tabel harus disesuaikan lagi atau dibantu menggunakan tanda dolar di depan nama kolom. Nanti di contoh selanjutnya nanti Bapak jelaskan. Kenapa dia bisa salah? Karena pada waktu kita mengcopy itu di sini F4, coba kalian perhatikan yang di sini ya. Nah, di sini otomatis dia berubah yang tabelnya berubah nih. A5 sampai B7. Padahal range tabel itu nggak boleh berubah, dia harus A4 sampai B6. Nah, kalau enggak ini kita lihat aja ya, Bapak double klik. Nah, dia bergeser. Makanya dia hasilnya salah. Nah, otomatis kita mesti rubah manual di sini A4 sampai B6. Nah, kalau misalnya nggak mau biar nggak berubah, di setelah A sama B ini mesti kasih tanda dolar. Berarti maksudnya dia akan bertahap di nomor 4 sampai nomor 6, di 4 dan 6 di sini, nggak berubah. Bapak kasih contoh ya. Nah, tinggal kita copy. Nah, dia hasilnya betul. Nah, kita lihat di sini dia nggak berubah. Kalau tadi kalau kita nggak kasih tanda dolar, di sini berubah. Nanti di sini jadi A6 sampai B8 itu. Dia mengcopy, menjumlahkan sendiri itu rumusnya. Nah, nomor 3, catatan nomor 3, kalau ini kan manual ya, A4 titik B6 untuk menentukan range-nya. Kalau nanti kita bisa tetap muka lagi, nanti Bapak kasih tahu menggunakan komputer range tabel ini bisa diblok dan diberi nama. Nah, misalnya contoh ini Bapak kasih lihat yang sudah jadi, yang di name box. Nah, kalau Bapak blok ini, nah dia muncul di sini, tabel film 2 dikasih nama. Nah, contohnya begini cara kasih namanya. Misalnya ini ya mau kita blok di sini. Kita blok. Nah, di sini D4 kita Bapak kasih contoh yang lain dulu deh di sini biar nggak mengganggu itu. B C X 1 2 3. Nah, Bapak blok. Nah, di sini kan ada E13. Bapak hapus kasih nama misalnya tabel 3. Nah, setelah kasih nama tabel 3 kita mesti enter. Kalau nggak enter dia nggak muncul itunya, tidak terrekod. Nah, kita klik di sini kan tabel 3. Nah, dia akan menunjukkan area yang di blok, tabelnya yang mana. Oke, sampai di sini tuh ada pertanyaan tidak? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau enggak kita lanjut ke 2 ya. Yang kedua lagi. Nah, tadi kan cuman kolom nama film sama studio. Nah, sekarang Bapak tambah lagi kolom harga tiket. Nah, kalau nama filmnya Romeo and Juliet harganya 50.000. Nah, sini kan kalau harga film ini harganya 40.000. Kalau Martabak Mangga harganya 30.000. Nah, sama seperti tadi. Nah, cuman bedanya di sini tadi. Kalau tadi kan range tabelnya cuman di sini ya. Nah, sekarang range tabelnya sudah sampai di sini. Berarti A4 sampai C6 ya. Nah, ini sini rumusnya ya. VLOOKUP ya G4 ini tabelnya dari A6 sampai C6. A4 sampai C6 Nah, terus yang ini kenapa 3? Karena Bapak menjelaskan kan yang di harga tiket ya. Nah, kalau yang rumus di sini
tetap di kolom 2 karena hasil studio itu ada di kolom 2 pada tabel. Nah, kalau harga tiket ininya 3 nih sebelum false ini. Ini hasil terletak di kolom berapa? Harga tiket itu terletak di kolom 3 pada tabel ini. Nah, ini kan sudah yang ada Bapak kasih contoh ini kan, yang ada nih tanda dolar nih. Otomatis dia nggak berubah lagi, tetap. Nah, ini kan tetap A4 sama C6, tetap A4 sampai C6. Kalau kamu nggak gitu, pada saat kamu selain bikin ini kamu copy, dia akan otomatis di sini jadi A5 sampai C7. Nanti di sini A6 sampai C ini ya C8, dia akan otomatis menjumlahkan sendiri ininya. Nah, itu fungsi tanda dolar ini untuk supaya di sininya 4 dan 6-nya nggak berubah, tetap 4 dan 6. Nah, yang ini kan 3, hasil pencarian terletak di kolom 3 ya, sorry ini, kolom 3 ini. Salah ketik nih. Oke, ini masih sama. Nah, oke. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke yang tadi ya. Nah, cara menamakan inbox tadi. Nah, di sini rumusnya sama kayak tadi itu, cuman bedanya yang nestable yang kita tadi pakai ini ya, misal A4 sama C6, karena kita sudah namakan tabelnya, di sini tabel film 2 ya, Bapak kasih nama nih. Jadi A4 sama titik 2 C6 itu kita ganti jadi nama tabelnya, tabel film 2. Di sini kan, nih. Nah, Bapak kasih contoh lagi misalnya di sini. Laskar Pelangi. Ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sumber datanya di G ini ya, berarti G10 ini ya. G10, klik koma, karena kini sudah Bapak kasih nama tabel tadi, tabel film 2 ya, ketik aja tabel. Nah, dia muncul sendiri di sini, tabel film 2, cari, tinggal double klik aja, double klik. Titik koma, terus kalau menunjukkan harga tiket di kolom ketiga ya, kolom ketiga, titik koma false. Nah, ini belum diformat aja nih, tinggal diformat aja. Nah, oke. Nah, kalau yang di sini berarti sama dengan VLOOKUP. Sumber datanya ada di ini ya, G10 tetap ya, G10 titik koma, terus tabel film tadi ya, tabel film 2 titik koma. Nah, studio terletak di sebuah tabel itu hasilnya di kolom kedua, berarti 2 titik koma false. Nah, benar kan Laskar Pelangi di studio 2. Nah, tadi Bapak ulangi kasih contoh name box itu tinggal kamu blok saja. Nah, di sini aja di blok aja, terus diganti namanya misalnya tabel 5 gitu kan. Nah, pada saat kita cari tabel 5 dia akan ngeblok di sini. Atau kalau kita blok sini dia akan namanya jadi tabel 5 karena udah kita kasih nama. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berhubung waktu juga sudah 10 menit lagi habis untuk Zoom-nya. Jadi materi untuk hari ini cukup hari ini. Nanti Bapak kasih contoh soal latihan ya nanti ya. Nanti dicoba aja, nanti Bapak lihat yang belum bisa nanti. Mudah-mudahan minggu depan zona COVID ini sudah kuning, nanti Bapak ajarin lagi lebih jelas nanti di kelas ya. Oke, baik, selamat pagi. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, Pak.